Halo, berjumpa lagi dengan saya, autor novel yang sudah cukup terkenal di alam goib. Saya akan membawakan cerita-cerita yang terjadi di kehidupan sehari-hari, dari kisah horor hingga cerita komedi. Semoga cerita-cerita yang saya suguhkan kepada para pendengar bisa memetik hikmahnya, buang jauh-jauh negatifnya, tanpa perlu menunggu lama. Mari kita dengarkan kisah berikut ini. Selamat mendengarkan, dan semoga terhibur. Sepertinya cuaca tidak bersahabat, jam baru menunjukkan pukul 09.00 pagi. Namun awan hitam sudah menggelayut di langit seakan mendukung apa yang sedang dirasakan oleh Dinda yang baru saja menerima kabar bahwa ibunya masuk rumah sakit lagi. Ya Allah, kemana lagi aku harus mencari tambahan uang agar aku bisa membantu bapak untuk biaya berobat ibu? Sedangkan aku sendiri masih kuliah, kenapa semua ini harus aku alami? Jerit hati Dinda yang tanpa sengaja meneteslah. Air matanya membasahi pipi halusnya. Tiba-tiba terdengar suara ponsel milik Dinda berbunyi, dan saat dilihat ternyata sahabatnya lah yang sedang menghubungi dirinya, bukan lain Risa yang kehidupan perekonomiannya setingkat lebih baik dari Dinda. "Din, kamu sedang apa itu?" tanya Risa dari ujung ponselnya dengan nada sedikit kepo. "Sedang berpikir cari kerja agar aku bisa membantu bapak untuk biaya ibuku berobat." Ris, nggak jawab Dinda dengan nada sedih, dan sesekali terdengar isak tangisnya. "Ya sudah, kamu lanjutkan dahulu menangisnya, nanti kalau sudah selesai nangisnya kabari aku ya Din," ucap Risa dengan entengnya lalu memutus sambungan teleponnya. Sebenarnya saat itu Dinda cukup sebal dengan sikap Risa yang memang agak lain daripada umumnya gadis sebayanya, tapi bagaimana lagi, teman terbaik Dinda hanyalah Risa yang sering membantu dirinya saat cacing dalam perutnya, sudah mengalunkan orkestra dengan kata lain lapar. Kemudian dengan membela nafas panjang, Dinda melangkah dengan gontai keluar dari kamar kosnya untuk menuju ATM, dengan tujuan untuk mengecek masih ada berapa saldonya saat ini, sebab bapaknya Dinda sudah memberi warning akan telat mengirim uang untuk Dinda karena ibunya jatuh sakit. Sekitar 15 menit kemudian sampailah Dinda di depan ATM. Ternyata saat itu cukup banyak orang yang sedang mengantri di ATM tersebut, dan tepat di depan Dinda ada seorang ibu-ibu gemuk sambil membawa kipas elektrik. Sedangkan di belakang Dinda ada pemuda menggunakan kaos putih lalu dipadukan dengan kemeja kotak-kotak merah. Celana jeans sedikit koyak. Saat itu Dinda hanya mampu menghela nafas panjang dengan pikiran berkelana dan berandai-andai. "Mbak, kalau mau melamun di kamar mandi umum itu sebelah sana," ucap lelaki yang berdiri tepat di belakang Dinda sambil menempelkan uang 2.000 di keningnya. "Ada siapa yang melamun, dasar orang aneh?" bentak Dinda yang terkejut dengan ulah pemuda di belakangnya yang tiba-tiba muncul di sebelah kanannya. Tanpa berpikir panjang, Dinda pun melangkahkan kakinya menuju masuk ruangan ATM, tanpa berpikir bahwa di dalam ruangan ATM masih ada orang yang sedang melakukan transaksi, dan pastinya sontak orang yang di dalam ruangan ATM terkejut saat melihat Dinda asal masuk ruangan ATM. "Lancang, kamu asal saja masuk, saya belum selesai transfer uang ke anak saya, mau merampok kamu ya?" ucap ibu-ibu gemuk dengan nada tinggi dan tatapan mata tajam memperhatikan ke arah Dinda. "Aduh, maaf Bu, saya pikir itu tadi kosong. Maaf Bu, silahkan dilanjutkan transaksinya," jawab Dinda diiringi senyum gugup karena terkejut untuk kesekian kalinya. Berakhir Dinda cukup kesal melihat pemuda yang tadi sudah mengejutkan dirinya di awal berakhir. Dinda memutuskan untuk pulang kembali ke tempat kosnya sambil menyusuri jalan yang lengang. Dinda sesekali menendang kerikil atau mungkin botol air mineral untuk meluapkan kekesalan di hatinya, hingga tanpa sengaja Dinda menendang kaleng minuman dengan cukup keras. "Oh, siapa yang melempar kepalaku pakai kaleng minuman?" teriak Sandi sambil mengusap belakang kepalanya yang terasa sakit. "Aduh, cowok itu lagi, mampuslah aku kali ini, harus lari kemana aku?" ucap Dinda dengan tatapan bingung, karena lagi-lagi ia berjumpa dengan pemuda itu. Nah, itu bukannya gadis yang melamun di depan pintu ATM tadi ya? Lalu sekarang sedang apa dia menghadap ke pohon beringin sambil komat kamit seperti membaca mantra? Jangan-jangan dia akan mempraktekkan ilmu pesugihan, ucap Sandi sambil melangkah, kan kakinya mendekati Dinda yang sedang berdiri menghadap ke pohon beringin. Pait, pergi, gumam Dinda sambil memejamkan mata karena takut Sandi marah kepadanya. "Mbak sedang baca mantra pesugihan ya? Memangnya metode baru ya, cari pesugihan pagi-pagi di depan pohon beringin hias? Memangnya tumbalnya apa Mbak?"
Tanya Sandi sambil berdiri di samping Dinda yang masih komat kamit tidak jelas. Pesugihan tumbal memang hari gini ada model begituan om? Jawab Dinda yang spontan berbalik bertanya kepada Sandi sambil mengernyitkan dahi. Ya ada ini mbaknya sedang apa di depan pohon beringin hias lalu pakai tumbalnya apa? Agar dapat pesugihannya mbak. Ucap Sandi diiringi senyum simpul melihat ekspresi Dinda yang serius dan polos. Aduh makin aneh om ini. Bagaimana kalau yang jadi tumbalnya om saja dan sepertinya penunggu pohon beringin ini masih jomblo om? Jawab Dinda, ini mbaknya sedang apa di depan pohon beringin hias lalu pakai tumbalnya apa? Agar dapat pesugihannya mbak. Ucap Sandi diiringi senyum simpul melihat ekspresi Dinda yang serius dan polos. Aduh makin aneh om ini. Bagaimana kalau yang jadi tumbalnya om saja dan sepertinya penunggu pohon beringin ini masih jomblo om? Jawab Dinda sambil berlari sekencang mungkin untuk menghindar dari Sandi sambil tertawa terbahak-bahak. Saat itu Sandi hanya mampu senyum simpul melihat ulah Dinda yang baginya cukup spontan dan mampu membuatnya tersenyum di pagi ini. Sebab biasanya Sandi sangat susah tersenyum, ditambah lagi karakter Sandi yang super serius, pendiam, jarang bergaul. Dan Sandi memiliki tabiat aneh bukan lain ia sangat anti untuk foto. Sandi hanya akan foto di saat-saat atau ada hal yang sangat penting. Dan diharuskan untuk foto seperti foto untuk ijazah, KTP dan SIM selebihnya. Sandi tidak akan mau difoto kalau ada yang bertanya. Kenapa tidak mau difoto pasti jawaban Sandi sebab setiap difoto maka nyawanya akan berkurang. Dan entah ia mendapatkan konsep dari mana bisa seperti itu. Setelah perjumpaan yang tanpa disengaja itu antara Sandi dan Dinda, mereka berdua kembali menjalankan aktivitas masing-masing. Tanpa ada keinginan ingin mengenal lebih jauh lagi, Dinda masih sibuk dengan kuliah dan kerja freelance menjadi host toko online yang pendapatannya cukup untuk membeli kebutuhan dirinya sebulan. Sedangkan Sandi sedang merintis usaha barunya yang bergerak di bidang informasi yang diberi nama agak lain bagi pada umumnya. Perusahaan milik Sandi diberi nama CV, berdikari, berdiri di atas kaki sendiri selama belum capek. Pasti orang yang membaca nama CV milik Sandi yang terlintas pertama seperti apa pemilik CV dengan nama unik.